Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat siapapun kalian nonton video ini, semoga doa saya terbaik buat kalian. Oke teman-teman, pantesan nih dari kemarin kan gitu ya, Cemilar nih kemana? Ternyata ini ada problem guys. Oke, ini yang rame ya. Langsung aja yuk kita menuju TKP and play. Gimana kabarnya? Oke, kita dengerin ya. Baik, perkenalkan kami dari tim pengacara Saudara Boni Anggara. Hari ini kami melakukan siaran pers atau hak jawab terkait dengan adanya pemberitaan yang dilakukan oleh Saudara Rizky Bilar di dalam akun Instagram pribadi maupun YouTube channel Leslar Channel dan Siska TV. Nah, beberapa hari ini kejadian itu terjadi ketika bulan Agustus. Kami dengan Pak Boni sudah berkonsultasi, mendapatkan surat kuasa tanggal 25 November. Ini suratnya. Baru dong ya, baru berarti ya. Kepada tim hukum terkait kegaduhan atau pemberitaan yang menyudutkan belakangan ini nama Boni Anggara. Di mana keluarga dari Boni Anggara sendiri banyak yang merasa ini harus diluruskan atau diklarifikasi pemberitaan itu. Di mana Saudara Rizky Bilar sudah mengatakan dalam medianya bahwa Saudara Boni Anggara pertama tidak profesional. Nah ini, yang kedua, Saudara Boni Anggara juga telah melakukan diduga kesalahan atau bobrok di dalam mengelola perusahaan PT MRB, di mana PT MRB adalah pemegang sahamnya yaitu Pak Boni Anggara sendiri bersama-sama dengan Rizky Bilar. Nah ini sesuatu yang harus kita sampaikan dan kita luruskan. Kenapa? Pemegang sahamnya Pak Boni. Oke. Waduh. Kok bisa gitu ya? Pemegang sahamnya adalah Pak Boni. Alright. Oke, kita dengarkan lagi. Karena sampai sekarang berita tersebut banyak pertanyaan dari netizen dan juga dari dunia maya kepada Boni Anggara dan juga akun dari sosialnya. Nah, itu makanya hari ini kami melakukan hak jawab sekaligus mengingatkan kepada sahabat kita, teman kita, yaitu Saudara Rizky Bilar untuk mencabut atau meminta maaf ya di dalam medianya terkait dengan pemberitaan nama Boni Anggara. Karena satu, terkait dengan prosesnya yang disebutkan oleh siapa? Rizky Bilar itu kepada Boni Anggara, dia sudah mengikuti apa yang diinginkan oleh rapat komisaris di dalam PT MRB ya, dan sekarang sedang berjalan auditnya. Untuk itu jangan dulu terlebih membuat gaduh atau membuat kisruh terkait dengan pemberitaan ini. Baik dengan pemberitaannya Boni Anggara adalah tidak profesional. Yang kedua, pemberitaan Boni Anggara yaitu bobrok atau mengelola perusahaan PT MRB itu bobrok. Sementara saat ini kita sedang mengikuti proses audit yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Apapun nanti hasilnya ya, dari kita akan hormat dan tunduk kepada keputusan dari komisaris maupun direksi ya yang ada di perusahaan MRB. Baik, saya kira cukup untuk sebagai pengantarnya. Nanti silakan ada pertanyaan dari Pak Boni Anggara sendiri untuk menambahkan. Menjawab ya. Menambahkan dulu dari Pak Boni, baru nanti tanya jawab. Sekian teman-teman, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Oke, kita mau dengerin dulu guys ya. Silakan Pak Boni. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Yang pertama, memang cukup menyayangkan dengan atas kejadian hari ini dan juga hari-hari kemarin sebelumnya. Karena yang pertama, saya juga sama beliau dengan Kang Rizky Bilar, Dede Lesti, mungkin teman-teman media atau teman-teman yang lain juga tahu bahwa kedekatan kami ini cukup sangat dekat gitu. Saya pribadi menganggap hal itu. Jadi kami menyayangkan atas kejadian ini. Bermula awalnya hanya gara-gara saya komentar di akun Instagram gosip, di Instagram gosip tentang berita Rizky Bilar.
Sebetulnya akun yang saya sampaikan tuh tidak ada sama sekali untuk nyinyir. Nggak mungkin saya nyinyirin teman saya sendiri, partner kerja saya sendiri, nggak mungkin. Karena mungkin digosok sama orang-orang sekitar, sama netizen, akhirnya muncullah Instagram Kang Rizky Bilar. Kang Bilar itu tentang menjelekan tentang saya. Kenapa saya bisa berstatement seperti itu? Karena di akun yang dia capture itu jelas ada nama Boni Anggara. Saya juga menyayangkan, sekali lagi yang pertama beliau menyampaikan bahwa satu poin IO saya tidak profesional. Saya ceritakan dulu kronologis di awal bahwa saya ini mengundang saudara Rizky Bilar secara harga, yang namanya harga deal-dealan antara IO dengan talent itu sudah hal yang biasa. Cuman pada saat itu beliau tidak hadir dikarenakan sakit. Hadir ke lokasi tapi tidak naik ke dalam kegiatan, ke panggung. Oke. Awal pertamanya gagal komen. Gue masih inget di akun apa gitu ya dulu. Oke. Terus yang kedua ini nih ngebahas yang diundang acara event atau apa gitu ya. Bang Bilar ini nggak datang, nggak naik ke atas panggung, padahal dia ada di mobil. Padahal Bang Bilarnya udah bilang sakit ya, sakit, bahkan ada muntahannya di sininya tuh. Bang Boni. Oke, kita dengarkan dulu. Pada saat beliau sakit, saya ini yang mengantarkan beliau, menyuruh tim saya untuk mengantarkan ke rumah sakit terdekat. Karena Dede menyampaikan pada saya untuk minta ke rumah saya. Karena saya terlalu jauh, akhirnya saya coba arahkan ke sana. Saya coba untuk datang juga ke rumah sakit untuk ngecek. Tapi karena saya secara profesionalisme sebagai event organizer, ya acara tetap harus berjalan. Tapi namanya kita sebagai pihak kedua yang diutus oleh orang klien yang ngajak kerjasama pada kami, ya akhirnya ya mau nggak mau klien pengennya tampil. Tapi karena kondisionalnya Kang Bilar nggak memungkinkan untuk tampil, ya kami, bahkan saya pribadi dengan timnya Leslar berdiskusi bagaimana caranya agar fans tidak kecewa, klien tidak kecewa. Akhirnya saya minta tolong sama Dede, untuk sama Alisti Kejora untuk bukan menggantikan, tapi naik ke atas panggung untuk minta maaf. Nah, hal inilah yang dikatakan bahwa saya ini nyuruh-nyuruh Lesti untuk menggantikan Bilar. Bukan, saya cuma untuk minta maaf. Tapi karena memang beliau juga tidak mau dengan alasan beda manajemen, akhirnya saya mencari solusi yang lain. Emang untuk jelas dadah-dadah doang deh di kaca, karena permintaan. Emang nggak bisa muncul plong di ini tuh, nggak bisa sih menurut gue ya. Profesional, Warna Piro kan gitu biasanya gitu. Nggak salah lah, kan beda manajemen. Ngundang Lesti, ya manajemennya harus Lesti. Walaupun nongol luang cuman berapa menit juga, ya itu hitung-hitungannya udah beda sih menurut gue. Ya bener lah. Ya bener Lesti lah, nggak mau lah, nggak bisa lah. Dan Bilar juga pasti ngelarang karena itu beda manajemen. Hitung-hitungannya gimana? Nanti kalau ada masalah dengan manajemennya, misalnya manajemennya Lesti nuntut ke manajemennya Bilar misalnya gitu, ya nggak bisa lah Bon, nggak bisa. Klien saya dada-dada di mobil, yang penting fans tahu, penonton tahu bahwa kehadiran Leslar ini memang betul, kita tuh nggak bohong gitu sebagai event organizer. Tapi itu pun tidak mau, akhirnya kami punya saran untuk mengvideo call, minimal dengan video call bahwa betul Rizky Bilar ini diundang di acara kami. Akhirnya kami lakukan komunikasi dengan Lesti Kejora. Akhirnya ini bukti chattingannya. Ya. Saya ini jelas meminta video call. Akhirnya dia mengokeykan video call ini. Tapi setelah saya nyampe di atas panggung, nggak diangkat teleponnya. Ya akhirnya juga membuat malu pribadi gitu. Yang kedua juga klien kami kecewa. Akhirnya dari situ ya perusahaan saya meminta refund biaya, karena bukan perusahaan saya yang minta, ya adalah pihak klien kami yang minta. Dan memang saya juga menyayangkan bahwa saudara Rizky Bilar juga
tidak ada permintaan maaf ke klien kami. Itu yang akhirnya mungkin membuat klien kami juga minta refund secara biaya. Karena ya mungkin pikiran klien ya kalau tidak perform ya harus kembali uangnya. Nah, hal itulah yang membuat menjadi pergesekan ini dimulai membuat saya katanya tidak profesional. Sekali lagi bahwa saya ini ada di posisi kedua yang berbeda. Saya saat sedang menjadi pengusaha event organizer, saya harus profesional. Dan saya kapan menjadi teman sahabat keluarganya juga Kang Bilar. Jadi memang hal ini yang membuat jadi pergesekan di awalnya, akhirnya lanjut kepada tudingan ketidakprofesionalan saya mengelola MRB Clothing. Teman-teman juga diundang sebelumnya waktu saat rilis launching, bahwa di berita kedua Kang Bilar menyebutkan bahwa saya teriak-teriak ke orang bicara Kang Bilar ini saya bayar menjadi brand ambassador. Itu sama sekali bohong, fitnah. Kenapa saya katakan itu? Karena tidak mungkin saya bilang itu ke orang lain, Kang Bilar saya bayar, sedangkan fresh release saat kita konferensi pers rilisnya MRB, teman-teman tahu bahwa di sana saya ini sebagai investor. Saya ini menginvestkan dana saya kepada perusahaan MRB. Hanya saja memang hal itu tidak dikonfirmasi kepada kita. Saya juga menyayangkan Kang Bilar tidak komunikasi dengan kita, padahal WA ada, kalau memang benar ada orang, Kang, lu ngomong ke orang lain, gue brand ambassador ya, hal seperti itu harusnya sih disampaikan saja. Nah ini di bagian yang ini nih ya, menurut informasi yang gue dapatkan dari dari Bang Bilar, yang investasi, bukan gue so tau ya, ini berdasarkan informasi dari Bang Bilar nih guys ya, yang berinvestasi itu memang seharusnya dia dan ada satu investor tuh, namanya Pak siapa, Bang siapa gitu, lupa gue. Harusnya dia itu berinvestasi berdua nih. Sedangkan Bang Bilar ini kan sama berinvestasi juga gitu, tapi kan dia punya nama besar, pakai nama dia gitu loh. Ya cukup dengan nama udah cukup sih ya, atau mungkin bisa dibilang saham kosong, mungkin bahasa seperti itu, tapi kan ada nama besar di situ. Nah ini garis besarnya sampai sekarang itu, maaf ya, bukan gua so tahu, ini informasi dari Bang Bilar. Bang Boni itu belum menyetorkan dana investasinya. Melainkan ada satu investor namanya Bang siapa, Reza atau siapa gitu, gue lupa. Cuma satu orang investornya yang sudah menyetorkan uang itu 250 juta kalau tidak salah. Iya. Mungkin di sini nih mulai nih Bang Bilar nih mulai ini, kok investor dia gitu. Orang lo belum invest duit kok di situ gitu ya. Iya, oke, dengerin nih. Maaf kalau salah ya. Gitu. Yang ketiga adalah bilang bobroknya saya mengelola perusahaan. Jadi memang bagi saya pribadi tidak jadi masalah saya dikatakan bobrok atau dikatakan tidak baik dalam mengelola perusahaan, asalkan memang buktinya tuh sudah selesai. Nah, sampai saat ini perusahaan ini belum bubar, belum ada hal sampai sejauh apa. Makanya saya tidak menerima dikatakan bobrok, karena perusahaan ini sedang kita jalani bareng-bareng. Yang pasti Kang Bilar minta diaudit, kita melaksanakan audit sampai kami sudah membuat risalah meeting dengan tim legalnya Rizky Bilar. Kami sudah berikan data-data dokumentasi selama 2 hari kita audit, dan akhirnya sampai hari ini kami belum menemukan jawaban. Tapi informasi yang kami dapat semua ini menurut hasil meeting kemarin ya sepertinya tidak ada masalah. Cuman tidak tahu sampai hari ini hal ini masih diungkit sampai banyak netizen ataupun statement dari Kang Bilar di Instagram eksklusif mengatakan saya penipu, ya saya mengambil uang orang. Ini bukti di konten eksklusif yang ya saya juga menyayangkan bahwa Kang Bilar kenapa harus mengkontenkan ini dalam konten eksklusifnya. Kenapa nggak mencoba? Berarti bener kata Bang Bilar, Bang Boni ini pakai akun orang atau pakai akun kedua dia masuk gitu. Insting Bang Bilar tajam banget ya. Aduh, ini menarik sih. Yang menarik adalah bagian ada kata-kata statement investasi ya. Ya,
Bang Bilar tuh udah kalau nggak salah tuh ada bukti investasi yang 250 juta itu dari salah satu investor, ada sukses investasinya, ada itu buktinya ya. Sedangkan dari Bang Boni itu belum setor katanya guys. Ini menarik sih ya. Oke. Untuk komunikasi, bahkan saya coba juga akhirnya mencoba untuk tabayun dengan Kang Bilar. Saya sudah WA juga beberapa kali. Terakhir tanggal 25 November. Saya coba, Assalamualaikum Kang, Kang, kapan kita bisa ketemu, bisa silaturahmi? Tapi tidak ada respon. Harapan kami kan sebaiknya hal-hal seperti bukan nggak ada respon, dijawab sama Bang Bilar. Tapi di sini kan jawaban Bang Bilar itu kan kalau nggak salah nih ya, jawaban Bang Bilar itu ada kata-kata lo belum setor yang 250 juta, setor dong gitu ya. Kalau nggak salah tuh ya, gue lupa ya. Sedangkan kalau menurut pengakuan Bang Boni, Bang Bilar itu nggak respon katanya. Panusan Bang Bilar. Mencak ini. Eksklusif. Wah Bang Boni nih, jangan gitu, ada buktinya loh Bang. Respon loh Bang Bilar loh. Saya ngeliat sendiri loh. Kita bicarakan tabayun dan baik-baik juga, segimanapun kita dulu adalah teman, dan hari ini juga saya masih menganggap beliau adalah teman saya, sahabat saya. Saya tidak mau dengan kejadian seperti ini kita jadi melebar kemana-mana. Sekali lagi, saya di sini cuman hanya hak jawab saya, karena selama 2 bulan saya diam, bukan berarti saya tidak ngapa-ngapain, tapi saya coba untuk tabayun, silaturahmi. Cuman lama-kelamaan karena ini tidak berkembang, akhirnya saya lakukan ini. Karena kalau saya tidak lakukan ini akan dibenarkan oleh orang lain yang membacanya. Jadi saya pribadi juga mohon maaf sekali lagi kepada Kang Bilar, Dede, tidak ada maksud lain untuk membesar-besarkan masalah ini, tapi hanya hak jawab saja. Dan insya Allah saya selama 14 tahun berbisnis, sepertinya saya tidak pernah mengecewakan orang lain. Yang kedua, dalam MRB ini jelas bahwa selain saya pengelola, saya adalah investor. Saya mengincaskan uang saya di sini. Jadi MRB ini biar teman-teman tahu, yang berinvest ini ada saya sama Om Reza. Secara investasi uang, Kang Bilar sama Dede itu tidak menginvestasikan uang apapun. Makanya jika memang ada hal kerugian karena nama besar material yang memang dirugikan oleh Kang Bilar, silahkan, nggak apa-apa, komunikasi dengan saya, insya Allah saya ganti. Yang kedua juga ada statement Kang Bilar juga DM beliau ke saya, dipublikasikan lagi kepada konten. Di situ berbicara bahwa dia bilang saya ini tidak goblok, Boni dan lain sebagainya. Bahkan ada berstatement saya mentransfer uang kepada istri saya, Rizka. Nah, hal ini saya luruskan bahwa di perusahaan mungkin yang saya tahu bahwa setiap perusahaan ini, pengelola ini atau CEO atau direktur pasti mendapatkan gaji meskipun dia adalah investor. Dan gaji saya serahkan kepada istri saya, karena ya saya juga sebetulnya mau saya transfer besok ke pengacara saya, gaji saya mau saya transfer ke orang lain, ke office boy, ya itu kan sebetulnya hak saya. Tapi kenapa disentil mengambil seolah-olah uang perusahaan diberikan untuk kepentingan pribadi? Insya Allah ini data sebundel sebanyak ini, perusahaan, rekening koran sudah terprint, apapun sudah terprint. Yang paling penting, uang investasi di MRB ini tidak habis, saldo masih ada, saldo di e-commerce masih ada, dan juga barangnya masih banyak senilai 200-300 jutaan, kalau kurang lebih, saya belum cek secara pasti. Jadi saya menyayangkan ada kata-kata bobroknya dalam menjalankan perusahaan ini, padahal perusahaan ini juga masih berjalan, dan harusnya saya juga berharap ke depan setelah ini kita bisa ketemu, kita bisa tabayun, bersilaturahmi, dan mudah-mudahan dengan cara ini adalah qadarullah bisa memberikan kedamaian. Jadi sekali lagi mohon maaf jika saya juga buat. Kenapa nggak ke rumahnya aja sih langsung nih? Ngapain sih konferensi pers gitu? Sesulit itukah? Iya Bang Boni, kenapa nggak langsung aja ke rumahnya, kan tahu rumahnya Leslar di mana? Ngapain sih konferensi pers ini? Aduh, oke.
Dede punya banyak salah dan juga banyak ujung-ujungnya dia minta tidak maaf. sempurnanya di mata Kang Bilar dan Dede. Ya mohon maaf, dan saya pribadi juga saya tunggu kita ketemu kapan, kita selesaikan secara baik. Mudah-mudahan statement yang dikeluarkan kemarin di YouTube, channel yang banyak mengungkap nama Boni Anggara, sekarang udah nggak seksi lagi nih. Searching Boni Anggara tuh yang keluar bukan berita baik, tapi sudah berita buruk. Kedua, juga Kang Bilar juga menyayangkan hal-hal itu juga tersampaikan. Bahkan sampai acara terakhir kita sempat ketemu satu stage kita jadi bintang tamu di acara pesta akbar kampanye. Malah beliau berstatement ke saya diusir sama panitia. Padahal saya ada videonya. Dia bicara bahwa saya ini diusir dalam kegiatan kampanye sama pihak panitia gitu. Padahal saya pribadi sebentar ya. Ini nih. Dulu itu kan pernah bahas itu siapa gitu. Ternyata ini tuh susah nyarinya. Saya Pak Boni ini dalam kegiatan kampanye akbar terakhir salah satu pilkada itu Pak Boni di sana sebagai di Bandung ya? Bintang tamu juga, dan dia juga stay dari pagi sampai terakhir acara. Di situ datang Lesti, saudara Lesti dan saudara Rizky Bilar ke panggung dengan mengatakan bahwa Boni tidak ada di panggung karena diusir oleh panitia. Nah, itulah yang ingin dijelaskan oleh Pak Boni, bahwa pada saat itu sama-sama bintang tamu di acara kampanye pilkada, ya. Lesti hadir, Rizky Bilar hadir, Pak Boni pun hadir, dan tidak ada pengusiran oleh panitia. Tapi nggak lihat kita ya. Saudara Pak Boni, Pak Rizky Bilar itu bilang bahwa Pak Boni pada saat di acara pilkada diusir oleh panitia. Apa bahasa Sunda itu ingkah ya? Ingkah katanya. Jangan di situ, ingkah bahasa Sunda itu. Nah, ingkah tuh intinya disuruh pergi gitu dari lokasi. Padahal Pak Boni nggak ada pergi kemanapun, ada di sana. Kan sampai akhir acara gitu ada. Sampai acara malah joget-joget bersama ya Pak ya. Nggak lihat sih gue. Kita menghormati yang punya pilkada waktu itu, calon bupati ya Pak ya. Bapak jadi bintang tamu juga, Pak Boni. Ali Sakib ya. Jadi calon bupati salah satu kepala daerah yang sekarang menang ya. Menang. Nah itu di acara itu dia bersahabat dengan si calon wakil bupati itu, ya Pak Boni itu temannya. Jadi hadir. Ada beritanya? Bentar Pak, mendadak jadi hilang. Siapa yang hilangin ya? Sampai saya jadi hilang ya. Yang pasti itu kami itu jaraknya cuma hanya 1 meter, bahkan di situ duduk saya sama istri saya. Videonya nanti coba dikirim. Oh ini ada. Nah bahkan kita ini duduk di sini sama Rizky Bilar. Sebenarnya kita video bahwa kita ini duduk tidak jarak dari 1 meter, jadi tidak ada pengusiran di situ, tidak ada hal dalam. Tapi nggak ada ya di situ sampai yang disesuaikan di perkataan oleh saudara Rizky Bilar sama Dede. Yang kedua juga mohon maaf buat Kang Bilar kalau memang saya juga kalau ketemu suka video-video IG story atau apapun, karena saya menganggap mereka adalah idola saya. Saya menganggap mereka saya kagumi sebagai partner kerja saya. Jadi kalau memang Kang Bilar sama Dede merasa terganggu dengan saya suka IG story, suka pansos, mohon maaf saya katakan sekali lagi. Jadi ini juga jadi pembelajaran bagi saya bahwa memang saya juga tidak akan mungkin lagi melakukan hal itu ke depan jika memang bagi mereka itu membuat tidak nyaman. Mungkin begitu sih dari saya. Terima kasih. Boleh nanya, ada pertanyaan? Acara yang dia nggak bisa datang sakit itu di mana dan kapan ya? Itu acaranya di Bandung. Di Bandung. Kurang kalau nggak salah tanggal 17 Juli ya kalau nggak salah ya. Di tempatnya di Kiara Artapa. Dalam acara saya bikin event acara senam Zumba bersama Health Protect. Beliau jadi bintang tamu sama Rizkur. Dan yang hadir cuma hanya Rizkur. Bilarnya nyampe ke lokasi tapi tidak ke venue, panggung atau naik ke atas panggung. Di mobil. Hanya di mobil saja. Itu acaranya pagi. Pagi. Dari situ sendiri ada kerugian nggak sih? Apa Bilar sudah mengembalikan dananya? Kalau secara refund sudah, memang sebetulnya
saat itu juga saya kira tidak punya masalah apapun gitu. Cuman memang akhirnya setelah refund itu mendadak saya diblok IG-nya sama Dede dan mulai banyak perselisihan gitu. Padahal saya kira saya dengan hal itu tuh tidak akan jadi masalah lagi. Cuman yang memang akhirnya saya tahu kenapa ini jadi masalah, bahwa malah fansnya yang banyak DM saya, nyerang saya, katanya lu lagi masalah ya sama Kang Bilar, lu lagi masalah ya. Saya juga sampai nggak tahu kok mereka bisa tahu dari mana. Yang kedua juga dari kemarin-kemarin banyak DM saya terkait saya netizen bicara saya penipu, jalan-jalan pakai uang perusahaan, saya ngebesarin usaha saya pakai uangnya MRB juga, saya makan hak orang. Insya Allah nggak apa-apa, mudah-mudahan semua doa yang disampaikan pada saya berbalik baik dan mudah-mudahan semua juga berbuat menjadi yang terbaik. Dengan adanya agenda ini maksudnya diharapkan Bilar minta maaf, terus dari kalian apakah ada langkah hukum jika nggak ada permintaan maaf dari Bilar atau mencabut omongannya itu? Kalau dari saya sih harapan mudah-mudahan dengan hal ini kita bisa tabayun, karena sudah beberapa kali kita coba komunikasi kayaknya tidak berjalan sesuai harapan. Tapi lebih kalau balas ya, udah masalah hukum, saya sih kembalikan lagi kepada kuasa hukum kami. Jika memang ternyata di sini ada pelanggaran-pelanggaran dan tidak ada itikat yang baik secara saat setelah dari sini, ya kami sih menyerahkan kepada kuasa hukum kami. Jadi permintaan maafnya itu seperti apa nanti bentuknya? Pengennya gitu ya. Ya harapan saya sih Kang Bilar mencabut lagi statement-statement yang sudah dikeluarkan. Yang kedua harapan saya sih kita ketemu aja, bahwa ngapain kita harus berselisih jika memang kita juga satu sama lain sudah dekat. Kepengen sesi kita ketemu, kita bikin video bareng-bareng menyelesaikan permasalahan ini. Tapi menegaskan aja berarti ini bentuknya somasi juga ya Bu? Peringatan. Ya, hak jawab dan pernyataan. Hak jawab. Sementara masih hak jawab. Ya, hak jawab terkait dengan pemberitaan ya, nama baik sebenarnya. Tapi setelah hak jawab ini diabaikan, tidak ada respon, kita akan langsung masuk. Wow. Ya, mungkin nanti akan kita bicarakan terkait waktunya, karena ini bukti masih berjalan terus Bu, karena belum ditutup ya medianya itu. Kita pun masih menggali tepatnya waktunya kapan dia mulai membuka medsos Instagram pribadi ini, karena kita sudah menemukan bukti-bukti beberapa yang sudah kita catat dari tim hukum ya, dan ini masih berjalan sampai hari ini. Jadi waktunya pasti ada. Nanti kita akan sampaikan kepada teman-teman ketika nanti memang kita sudah akan membuat langkah-langkah ke depan, mungkin seperti itu. Jadi mungkin bukti yang di medsos ya. Instagram sama YouTube. Betul, Instagram pribadi dan YouTube yang dibicarakan menyangkut dengan nama Boni Anggara. Nah, ini diketahuinya ini awalnya Agustus ya, Juni, Agustus, September. Nah ini September mulai banyaknya di sini sampai sekarang Desember masih ada terus. Jadi banyak teman-teman dari Pak Boni ini maupun mitra bisnisnya menanyakan terkait dengan permasalahan Bilar, kenapa kok nggak selesai. Nah ini sepertinya ada kesalahpahaman yang harus kita, makanya saya rasa kita minta hak jawab dulu. Nanti atas kesalahpahaman ini tolong Pak Bilar dan Pak Bu Lesti untuk menghubungi kami atau tim kuasa hukumnya Boni ya. Kalau tidak mau Boni bicara boleh dengan kami. Nanti apa yang ingin disampaikan kita sampaikan, kita cari solusinya. Apabila tidak ada respon, nah ini yang akan kita tegur. Nanti kita akan menginformasi dulu terkait dengan pemberitaan media sosial sesuai dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik ya. Itu yang menyudutkan nama baik. Mungkin itu saja sementara. Oke, masih ada? Tadi kan kayak kasus IO dan perusahaan, itu kan dua hal yang berbeda ya. Pertama soal IO itu sendiri juga tidak melakukan proses transformasi Bilar itu sendiri. Dan yang kedua soal perusahaan, di mana tadi kata kan ngomong bahwa ini perusahaan aktif sampai itu yang membangun, tapi tanpa ada kontribusi uang dari Bilar. Sementara klaimnya Bilar di sosmed adalah perusahaan saya. Itu gimana penjelasannya? Oke, saya jelaskan dulu masalah IO, bahwa IO ini adalah dua masalah yang berbeda.
Kalau IO adalah perusahaan saya yang bergerak di event organizer yang mengundang Rizky Bilar. Itu hal yang berbeda dan itu memang Kang Bilar tidak hadir. Akhirnya kami meminta klien kami meminta refund. Nah untuk MRB ini sudah jelas namanya juga MRB Muhammad Rizky Bilar. Bahwa ini adalah brand clothing punya Rizky Bilar, Ya, nama kan. yang sudah berjalan sebelumnya dan sempat off, dan kami hadir sebagai investor di sini. Jadi kami itu hadir sebagai investor yang menjalankan kembali MRB ini karena sebelumnya MRB sudah sempat vakum dan kami dah hadir, saya dengan Om Reza itu hadir menjadi investor. Kami chip in dana di sini dan kebetulan karena memang kami sudah rapat diskusi, yang mengelola dan yang menjalankan perusahaan ini adalah saya dengan mendapatkan gaji sebagai pengelola dan selain itu menjadi sebagai investor. Nah makanya jika yang tadi sampaikan jika itu bobrok karena sampai hari ini masih berjalan perusahaannya, masih bisa dibeli juga di media sosial di e-commerce. Yang kedua adalah bahwa saya di sini siap diaudit sudah sama tim legalnya, tinggal nunggu keputusan final dari Kang Bilar. Yang kedua, yang mungkin teman-teman tahu bahwa di sini juga saya investor. Saya juga pasti akan menanyakan nanti di perusahaan saya, menanyakan sebagai tugas dan tanggung jawab sebagai Kang Bilar menjalankan perusahaan ini. Karena sesuai perjanjian di surat kerjasama ini jelas bahwa saya sebagai investor sudah membuat kesepakatan bersama. Sebelum menanam saham, kami sudah membuat kesepakatan bersama. Di sini ada pasal-pasal yang memang Kang Bilar harus penuhi sebagai pihak yang punya brand dan juga sebagai artis. Jadi salah satunya adalah seperti Kang Bilar tidak boleh mempromosikan produk serupa. Yang kedua adalah Kang Bilar wajib melakukan live dagang di aplikasi e-commerce minimal seminggu sekali. Nah hal-hal ini juga akan kami tanyakan kepada Kang Bilar seperti apa. Karena kami juga selain sebagai pengelola, saya juga sebagai investor wajib juga menanyakan. Khawatir kita juga ada miskomunikasi. Oke. Untuk follow dia kalian bisa nonton di Intent Investigasi. Untuk follow dia kalian bisa nonton di Intent Investigasi ya. Ada beberapa garis besar sih yang gue lihat ya. Sepertinya apa ya, bisa dibilang kayak yang mengenai investasi ya. Yang investor itu bukan Boni ya kalau menurut gue. Investor itu kalau di sini kan ngakunya Bang Boni sebagai investor juga kan. Berarti yang namanya investor itu berarti kan invest duit. Yang investor itu cuman, yang store duit itu cuman Bang Reza kalau nggak salah. Ya Bang Reza kan bener ya. Bang Reza 250 juta. Sedangkan Bang Boni itu belum store duit. Itu menurut informasi dari Bang Bilar. Jadi menurut gua kalau ada kata investor, saya adalah investor tuh kategorinya kurang pas sih menurut gue. Ya kan yang namanya investor kan invest duit. Sedangkan yang invest duit itu cuma satu doang, Bang Reza itu doang. Mungkin kalau ada bahasa pengelola doang, wah itu beda cerita. Ya mungkin berarti dia pengelola doang gitu harusnya. Ya, investornya adalah Bang Reza. Itu yang baru yang bener sih menurut gue. Terus mengenai DM tuh, DM-an yang pengen ketemuan, Bang Bilar itu jawab, ada chatnya. Tapi mohon maaf gue nggak bisa nunjukin di sini karena itu konten eksklusif ya. Itu Bang Bilar, bukan berarti gue ngebela Bilar ya, tapi real faktanya ada gitu. Termasuk dana yang 250 juta juga ada bukti transferannya dari Bang Reza atau siapa itu ya investornya. Kalau dari dia malah nggak ada gitu, dari Boni. Itu beberapa fakta yang menurut gua kelihatan banget. Karena bukti kan, kembali lagi kita bicara kalau nggak ada bukti kan nggak seru. Bullshit gitu namanya gitu. Terus mengenai chat gitu, katanya dia udah chat pengen ketemuan, tabahin segala macem. Bang Bilar nggak respon. Bang Bilar tuh respon, ada buktinya juga chatnya. Dan itu di screenshot. Terus mengenai yang event IO, Bang Bilar tuh udah menyatakan bahwa dia tidak bisa hadir karena sakit. Sedangkan dia meminta untuk digantikan oleh Lesti. Jelas sudah nggak bisa. Jawaban Bilar udah jelas telak. Nggak bisa karena mereka beda manajemen. Ya, kecuali kalau mereka satu manajemen.
Dan kalau udah bicara soal di atas panggung, mungkin pada saat itu Boni menganggapnya bahwa ya udah sih namanya sama teman mah bisa kali ngedadah doang, mungkin bahasa seperti itu. Tapi kan kalau udah bicara di atas panggung, menurut gua nggak salah dong kalau mereka profesional. Ketika Lesti dan Rizky Bilar itu ditampilkan di atas panggung, itu kan udah jelas ada dua manajemen di situ yang harus dikomunikasikan. Bener nggak? Ini sih menurut gua ya. Setiap orang punya pendapat masing-masing. Jadi wajar kalau misalnya Lesti ya nggak bisa dong. Itu manajemennya udah beda gitu. Iya dong. Walaupun mereka temenan ya beda. Ya itu beberapa poin penting yang menurut gua ketika gua mendengarkan ini ya. Memang sih gue belum selesai banget ya. Kurang lebih ada sekitar 4 menitan lagi tersisa teman-teman. Berapa menit ya? Hampir ya sekitar 4 menitan lagi sebelum closing. Tapi itu pertanyaan dari wartawan tuh muter-muter di situ aja. Muter-muter di situ. Yap. Jadi bagaimana menurut kalian? Jadi bagaimana menurut kalian? Ya. Lah kalau pengen ketemu Bang Boni menurut gue mendingan datang aja ke rumahnya langsung ya. Temuin aja, nggak usah pakai konferensi pers. Apalagi ini ada bahasa kalau memang nggak ditanggapi bahkan ada somasi katanya gitu. Ya elah. Udah pasang badan lah mereka mah. Oke, gitu aja. Semoga saja ada titik temu agar Bang Bilar dan juga Bang Boni supaya bisa dibilang bayan lagi lah seperti itu teman-teman ya. Ya terima kasih banyak. Mohon maaf kalau kata salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.